Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah Jalan Delima yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga di pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa saya katakan orang-orang yang beruntung? Karena pagi-pagi kita sudah menjalankan sholat subuh berjamaah. Yang sebelumnya kita melaksanakan sholat sunnah fajar yang pahalanya lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Dan sholat subuh kita disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Kemudian setelah itu kita berzikir habis sholat. Barang siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga jumlahnya menjadi 100 karena la ilaha illallah itu cuma 3 kali, cuma sekali. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian kita duduk di majelis ilmu yang merupakan majelis yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai riyadhum min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu seakan-akan dia berada di taman surga. Dan orang yang menuntut ilmu, dia juga akan dimudahkan untuk menuju jalannya ke surga. Kemudian kita di pagi hari ini melek, tahu melek gak? Melek itu artinya udah bangun. Maka kita mendapat keberkahan pagi. Kata Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha.
Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Nah, yang mendapatkan keberkahan untuk umatnya Rasulullah SAW adalah orang yang udah bangun di pagi hari. Yang masih ngorok sih belum, nggak dapat keberkahan gitu. Tapi yang udah apa? Bangun, apalagi duduk di majelis ilmu, sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan keberkahan hidup. Jadi banyak sekali keuntungan yang kita peroleh di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat ibu bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini merupakan awal kajian kita ya, setelah kita Idul Fitri, betul ya? Apa yang kedua nih? Yang kedua ya. Alhamdulillah udah kedua nih. Sebab ada juga yang belum buka, baru sekali buka gitu. Padahal udah Idul Fitrinya juga udah lewat, bahkan mau masuk ke Idul Adha gitu. Masih belum dibuka-buka juga. Jamaah sekalian, kita masuk pagi hari ini tentang keutamaan sholat sunnah. Setelah kita melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu, maka di sana ada keutamaan sholat sunnah. Artinya kita jangan hanya sekedar melaksanakan sholat yang wajib saja, tapi hendaknya kita juga menjalankan sholat yang sunnah. Karena kalau bahasa orang tukang ekonomi nih, pedagang, sholat wajib itu modal. Keuntungannya apa? Sholat sunnah. Jadi kalau dia cuma sekedar modal doang, nggak dapat keuntungan kalau dia tidak menjalankan apa? Sholat sunnah. Kenapa? Karena di dalam hadis yang disampaikan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salatu. Sesungguhnya yang pertama yang akan dihisab di hari kiamat terhadap manusia dari amal-amal mereka adalah salatnya. Yaqul rabbuna lil malaikah. Kemudian Rabb kami Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, wa huwa a'lam. Padahal Allah lebih mengetahui ketimbang malaikat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat? Unduru fi sholati 'abdi atammaha aw naqasaha. Malaikat, perhatikan terhadap salat hambaku. Lagi dihisab nih tentang salatnya. Perhatikan tentang salat hambaku, atammaha aw naqasaha. Apakah salatnya sempurna atau ada yang kurang? Apakah salatnya udah sempurna tuh salat yang wajib atau ada yang kurang? Fa in kanat tammatan kutibat lahu tamah. Jika salatnya itu sempurna, maka dia akan dicatat orang yang salatnya sempurna. Jadi kalau salatnya sempurna salatnya sempurna, maka dia akan dicatat sebagai orang yang melaksanakan salat sempurna. Dia beruntung. Tapi wa in kana intaqasa minha syai'an, jika si hamba tadi ada yang belum sempurna dari salatnya, maka Allah SWT mengatakan kepada malaikat, unzuru hal li'abdi min tatawu'in. Perhatikan apakah hambaku itu melaksanakan salat sunnah gak? Fa in kana lahu tatawu, maka jika dia melaksanakan salat sunnah, atimmu li 'abdi fardhatahu min tatawu'ihi. Sempurnakanlah untuk hambaku salat wajibnya dengan salat sunnahnya. Summa tu'khadul a'malu 'ala dzalik. Kemudian amal-amal itu pun disempurnakan dengan salat sunnah. Jadi salat sunnah itu apa? Sebagai penyempurna dari salat yang wajib. Bisa jadi kan kita nggak tahu, namanya kita manusia. Dalam salat wajib itu ada yang lengah, ada yang kelupaan, ada yang belum sempurna. Maka disempurnakannya nanti di hari kiamat dengan salat sunnah kita atau salat tatawu, sunnatut tatawu. Nah, oleh karena itulah di samping kita melaksanakan salat yang wajib, maka jangan lupa juga untuk melaksanakan salat sunnah.
Jangan ada alasan kan ini sunnah kita kerjain dapat pahala, nggak ditinggalin juga nggak apa-apa, nggak berdosa kan gitu. Biasanya orang ngambil itunya aja, ngambil definisinya aja. Apa sih salat sunnah? Ya salat sunnah itu yang disebut sunnah itu apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu kan definisi sunnah. Sesuatu yang akan diberikan pahala kalau dia kerjain dan tidak berdosa kalau ditinggalin. Iya. Tapi dia nggak dapat keuntungan pahala. Jadi jangan sampai hanya kita berpegang pada definisi, tapi hendaknya kita laksanakan agar kita mendapatkan apa? Pahala. Jamaah sekalian, dan pagi hari ini kita melanjutkan bahwa yang akan kita bahas tentang sholat sunnah, salah satunya yang paling utama adalah sholat sunnah fajar. Jadi paling utama dari sholat sunnah apa? Sholat sunnah fajar. Karena disebutkan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la tada'u rak'atil fajri. Jangan kalian tinggalkan 2 rakaat salat sunnah fajar. Dalam hadis juga disebutkan rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, salat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Ini pengulangan saja ya. Kenapa disebut sholat sunnah fajar dan dia dilaksanakan sebelum sholat subuh dan dia juga dilaksanakan setelah azan? Karena ada yang berpendapat sholat sunnah fajar itu apa? Sebelum azan subuh. Padahal kata para ulama menyebutkan sholat sunnah fajar itu dilaksanakan setelah sholat subuh dan sebelum melaksanakan sholat wajib. Sebetulnya salat sunnah fajar itu juga istilahnya qobliyah subuh. Disebut qobliyah subuh karena dia dilaksanakan sebelum sholat subuh. Disebut salat sunnah fajar karena dia dilaksanakan setelah terbit fajar sodik subuh. Fajar sodik, fajar ada 2, ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu belum masuk subuh. Maka orang kalau dia puasa nih, dia masih boleh sahur fajar kadzib gitu. Dan dia masih bisa melaksanakan tahajud atau dia bisa melaksanakan sholat witir walau rakaatan, walaupun 1 rakaat. Kenapa? Karena belum masuk waktu subuh. Tapi kalau udah waktu sudah masuk waktu subuh yang disebut dengan sudah terbit fajar sodik, maka azan. Kemudian dia tidak boleh lagi makan kalau di puasa. Dan dia setelah itu melaksanakan sholat sunnah fajar. Jadi banyak keuntungan dari sholat sunnah fajar. Disebutkan dalam hadis, disunahkan sholat sunnah fajar itu takhfifuha, ringan. Bacaannya cuma pendek-pendek. Maka disebutkan dalam hadis, al-ma'ruf min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yukhaffiful qira'ata fi rak'atil fajri. Kata fikih sunnah di sini menyebutkan yang dikenal, yang diketahui bahwa dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melaksanakan sholat sunnah fajar itu bacaan qiraahnya, bacaan suratnya itu enteng, ringan. Di dalam 2 rakaat. Jadi ringan, nggak baca surat Al-Baqarah, nggak baca surat Al-Imran, ringan. Apa yang dibaca nanti akan disebutkan dalam riwayat Hafsah, istri Rasulullah SAW yang namanya Hafsah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atil fajri qabla subhi fi baiti. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat 2 rakaat fajar sebelum subuh di rumahku. Artinya di rumahnya Hafsah. Pada saat di mana Rasulullah giliran di rumah Hafsah, maka beliau sholat sunnah fajarnya di rumah. Yukhaffifuha jiddan. Bahkan di sini ada jiddan. Artinya sangat ringan sekali beliau melaksanakan sholat sunnahnya. Sangat ringan sekali.
Kemudian hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini qablal ghadati fayukhaffifuhuma. Jadi Rasulullah SAW melaksanakan salat sunnah fajar 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh, fayukhaffifuhuma. Beliau apa? Sangat ringan. Nah, karena sangat ringan, ma yuqra'u fiha, apa yang dibaca dalam salat sunnah fajar. Yang dibaca sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun dan wa qul huwallahu ahad. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca pada 2 rakaat fajar, 2 rakaat salat sunnah fajar. Rakaat pertama beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai selesai. Kemudian rakaat yang kedua qul huwallahu ahad Allahus samad sampai selesai. Dan ini dibaca setelah salat apa? Setelah membaca surat Al-Fatihah maksudnya. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah jangan ditinggalin. Karena kalau nggak ditinggalin apa? Ya nggak sah. Karena dia rukun. Jadi habis di rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, maka beliau membaca surat Al-Kafirun. Dan di rakaat kedua setelah beliau membaca salat sunnah beliau membaca Al-Fatihah, maka beliau membaca Qul huwallahu ahad. Wa kana yusrun biha, dan adalah dibacanya sangat pendek dan mudah. Jadi mudah, dan dibacanya mudah. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'mas suratani huma, sebaik-baik 2 surat itu 2 surat yang tadi. Jadi Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, kata Rasulullah SAW, ni'mas suratani huma, sebaik-baik surat ya itu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Kana yaqra'u bihima fir rak'ataini qabla al-fajri. Dan adalah Rasulullah SAW kalau disebut kana yaqra'uhuma seringkali, artinya sering Rasulullah membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di dalam salat sunnah fajar. Jamaah sekalian, jadi ini merupakan keutamaan. Artinya utama untuk diringankan bacaan dari salat sunnah fajar. Bahkan di dalam hadis ada juga yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membaca di 2 rakaat salat sunnah fajar dari Ibnu Abbas. Jadi bukan membaca Al-Kafirun. Rakaat yang pertama beliau membaca Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Hafal gak nih Bu? Boleh baca itu. Itu apa? Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW membaca salat sunnah fajar, di rakaat pertama beliau membaca Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Di rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah. Di rakaat kedua beliau membaca
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Sampai situ udah hafal juga kali ya? Nggak apa-apa. Ini kalau kita nggak bisa baca ini, yang situ aja yang gampang. Qul ya ayyuhal kafirun dengan Al-Ikhlas, karena itu lebih enteng, lebih ringan dan lebih mudah kita baca. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW di dalam sholat, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang termudah dari Al-Qur'an. Jadi kalau kita sholat, biar sholat kita khusyuk, yang gampang aja udah. Jangan kita sholat nyari surat yang susah. Akhirnya apa? Kita dipikirin oleh surat. Allahu Akbar. Bingung akhirnya, nggak khusyuk deh. Maka cari faqra'u untuk bisa mudahnya. Maka kata Rasulullah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah yang termudah dari Al-Qur'an. Kalau kita sholat, itu kan ayat yang berkenaan dengan sholat tadi. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kemudian disebutkan lagi habis sholat sunnah fajar, jangan ngobrol. Apalagi tidur sambil nyender. Tapi berdoa. Apa doanya? Disebutkan dalam hadis, Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. 3 kali. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Israfil, Tuhannya Mikail dan Tuhannya Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari api neraka. 3 kali. Atau dalam hadis lain dalam riwayat Anas juga disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man qala sabihata yaumil jumu'ah, barang siapa yang membaca di pagi hari pada hari Jumat sebelum sholat subuh, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 marrat. Aku minta ampun kepada Allah yang tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dialah yang hidup, yang qayyum, yang berdiri sendiri, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. 3 kali dibaca. Ghafarallahu ta'ala dzunubahu. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Walau kanat misla zabadil bahar, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ustaz, kalau saya nggak bisa ini apa? Boleh dengan bahasa Indonesia. Kita minta ampun. Atau yang pendek, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Kita minta ampun aja. Artinya apa? Doa yang utama saya itu doa minta ampun. Yang kedua, doa agar dia diselamatkan dari api neraka. Dan itu dilakukan selesai sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh. Kan masih panjang jedahnya itu. Jamaah sekalian, dan itulah waktu yang ijabah. Jadi waktu yang ijabah salah satunya adalah bainal adzan wal iqamah. Antara azan dan iqamah mustajabun, kata Rasulullah. Jadi bainal adzan wal iqamah mustajabun. Antara azan dan iqamah itu waktu yang mustajab. Jadi jangan sampai ketika antara azan dan iqamah kita justru ngobrol. Justru di situ memperbanyak membaca doa. Kenapa? Karena di situ waktu yang ijabah. Waktu apa? Yang ijabah. Kita berdoa saja. Dengan kita mengangkat tangan boleh. Mengangkat tangannya begini. Disebutkan dalam apa? Hadis. Bukan begini. Allahumma inna nas'aluka ilman. Bukan. Ini bukan mengangkat tangan namanya. Bersedekap. Tapi kalau mengangkat tangan gini. Mengangkat tangan gini. Jadi kenapa begini? Untuk memperlihatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita serius meminta. Jadi jangan apa-apa, enggak sih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Ini enggak serius namanya nih.
begini mintanya, permintaan dengan dua tangan kita. Kan kalau kita minta begini kan ya? Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua tangan kita. Itu untuk menjelaskan, memperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita serius minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak satu tangan kita minta. Tapi apa? Dengan dua tangan. Gitu. Begini jadinya. Bukan bawah sih, begini sebutkan. Kemudian memang disebutkan dalam sebuah riwayat al-ittija'u ba'daha, berbaring-baring setelah salat sunnah fajar itu berbaring. Kenapa? Karena disebutkan cuma berbaring, bukan tidur. Karena untuk apa? Ini yang biasanya orang yang suka salat sunnah malam, salatul lail. Dia salat salatul lail kan mungkin karena apa? Agak letih, maka dia tegakkan badannya untuk berbaringkan sementara, bukan keterusan, hampir matahari melotot. Jadi apa? Jangan keterusan, cuman berbaring doang, cuman lempengin badan kalau bahasa kita. Berbaring ya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a rak'atail fajri yuttaja'a ala shiqqihil aiman. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Aisyah, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat sunnah fajar. Setelah itu ittaja'ala shiqqihil aiman, beliau membaringkan dirinya di atas lambung yang kanan ini, menghadap kiblat. Umpamanya hadap kiblat, dia begini aja. Nah, gini nih. Harus praktekin nih. Nah, gini aja dah. Begini dong. Udah sebentar aja. Itu sunnahnya dah. Pernah dilakukan gitu enggak? Pernah kerjain enggak? Tapi sunnahnya gitu dalam hadis gitu. Namun ya di sini memang apa? Ini dalam riwayat apa? Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam hadis lain menyebutkan karena Rasulullah SAW idza shalla rak'atal fajri fa in kunta naimatan ittaja'a wa in kunta mustaiqidatan hadasani. Jadi Rasulullah SAW apabila beliau sholat sunnah 2 rakaat fajar, setelah itu beliau berbaring. Tapi apabila dia tidur malamnya berbaring. Tapi kalau enggak, ya enggak. Gitu, disebutkan. Nah, maka di sini terjadi ikhtilaf. Ikhtalafa fi hukmihi. Hukumnya apa? Menjadi khilaf para ulama tentang hukum berbaring dengan ikhtilafan katsirah, dengan perbedaan yang banyak. Yang jelas, kata Syed Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah, yang jelas bahwa dari hadis tersebut mustahabun fi haqqi man shalla sunnah fi baitihi duna man shallaha fil masjid. Yang jelas dari hadis ini, karena Aisyah yang melihat dan Rasulullah SAW seringkali salat sunnah fajar di rumahnya. Jadi kalau salat sunnah fajar apa? Di rumahnya, maka dari situ disimpulkan oleh para ulama bahwa disunahkan hal itu bagi orang yang sholat sunnah di rumahnya, bukan sholat sunnah di masjid. Kenapa? Karena kalau sholat sunnah di masjid, habis itu orang orang masuk, kok pada berbaring semua nih, ngapain kan gitu? Itu di rumah gitu, bukan apa? Di masjid disunahkan. Bayangkan kalau orang dari rumah pada sholat sunnah sini nih, sholat sunnah fajar, bareng-bareng lagi. Habis sholat sunnah pada berbaring semua. Nih orang yang baru datang, ya pada tidur semua nih, kan gitu. Makanya yang disunahkan adalah mereka yang melaksanakan sholat sunnah fajar di rumah. Habis itu berbaring sebentar, baru berdoa. Berdoa. Habis itu pergi ke masjid. Habis di masjid ternyata masih ada waktu sholat sunnah. Namanya sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Tetap ada sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena itu bagian dari sholat sunnah. Nah, itu jadi apa? Jangan sampai ditinggalin tentang sholat sunnah fajar 2 rakaat. Jadi di situ apa? Para ulama mengatakan yang sunnah hukumnya, tapi itu pada haqqi man shalla as-sunnata fi baitihi
Disunahkan betul, tapi bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah di rumahnya. Duna man shollaha fil masjid. Bukan orang yang sholat sunnahnya di masjid. Bahkan disebutkan lagi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis syarah Sahih Bukhari, namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Al-Hafiz ini gelarnya para muhadditsin yang mereka menghafal 100.000 hadis. Diberi gelar namanya apa? Al-Hafiz. Kalau kita sekarang Al-Hafiz apa? Orang yang hafal apa? Al-Quran ya. Kalau dulu apa? Al-Hafiz itu orang yang diberi gelar mereka yang perawi hadis, yang hampir 100.000 hadis lebih dia apa? Hafal. Termasuk di situ Ibnu Hajar Asqalani disebut apa? Al-Hafiz. Kalau zaman sekarang lain, Al-Hafiz apa? Orang yang penghafal Quran disebut Al-Hafiz. Ya. Jadi ada gelar-gelarnya. Di dalam syarah Bukhari, Sahih Bukhari yang namanya Fathul Bari ala Syarhil Bukhari. Jadi namanya kitabnya itu apa? Fathul Bari. Yang menjelaskan tentang Sahih Bukhari, menjelaskan wa dzahaba ba'dus salaf ila istihbabiha fil baiti dunal masjidi. Sebagian ulama salaf berpendapat, ulama salaf berarti ulama-ulama yang hidup di zaman Rasulullah SAW atau setelah generasi itu, atau setelah generasi apa, tiga generasi setelah apa Rasulullah SAW meninggal, itu namanya apa? Generasi ulama-ulama salaf. Berpendapat ilastihbabiha fil baiti. Itu disunahkannya di rumah untuk berbaring, dunal masjid, bukan di masjid. Jadi di rumah. Makanya untuk salat sunnah fajar, apalagi yang rumahnya dekat, memang yang terbaik di rumah. Ustaz, rumah saya jauh. Ya udah deh, daripada nanti salat subuhnya apa ketinggalan, buru-buru aja Pak. Di masjid nggak apa-apa. Jadi ada dilihat kondisinya. Dilihat apa? Kondisinya. Tapi kalau rumahnya di depan mata, maksudnya apa? Rumahnya dekat gitu ya. Rumahnya di depan mata gitu ya. Masjid di depan mata. Nah itu apa? Salat sunnahnya apa? Di rumah. Ya, kemudian habis itu dia berbaring boleh tadi, berbaring. Berbaring bukan begini, Pak, agak miring ke kanan. Kalau begini entar ketiduran sampai apa? Sampai matahari nyolot. Tahu enggak nyolot matahari apa? Udah keluar. Wah, orang udah selesai subuh. Kenapa? Ente bukan berbaring, ente tidur. Ini cuma sekedar lampangin doang badan gitu. Kemudian ada orang yang ketika dia mau sholat sunnah fajar ternyata ketinggalan, nggak keburu. Orang-orang di masjid udah sholat subuh. Yeah. Sementara dia udah biasa, udah terbiasa, udah mudawamah untuk melaksanakan sholat sunnah fajar. Apakah ada kodoknya? Ada disebutkan oleh para ulama. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man lam yusalli raqatil fajri hatta tatlu asy-syamsu falyusalliha. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Baihaqi. Barang siapa yang belum melaksanakan salat sunnah 2 rakaat fajar sampai terbit matahari, maka hendaknya dia salat. Boleh. Artinya orang udah bubaran nih di masjid nih, dia boleh sunnah setelah itu. Tapi dengan catatan niatnya qada. Disebutkan. Tapi jangan di masjid dilakukan. Di mana? Di rumah juga. Karena di masjid nanti akan menjadi fitnah. Kenapa? Nah, orang habis salat subuh, salat sunnah gitu. Padahal bukan gitu. Tapi ini bagi yang terbiasa. Kata para ulama apa? Bagi yang terbiasa. Di dalam hadis lain dari Qais bin Umar annahu kharaja ila subhi fawajadan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi subhi. Kata Qais bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar untuk melaksanakan salat subuh, maka dia mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Jadi ketika beliau Rasulullah keluar, ternyata Rasulullah lagi salat subuh. Walam yakun raqa'atil fajri. Dan sedangkan dia belum melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat fajar.
fa shalla ma'an Nabi sallallahu. Kemudian dia sholat bersama Nabi sallallahu. Tsumma qama hina faragha minas subhi faraka'a raka'atil fajri. Kemudian setelah itu beliau melaksanakan selesai dari sholat subuh, beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat fajar. Jadi artinya apa? Ketika Qais bin Umar keluar rumah, jadi Qais bin Umar itu sahabat Rasulullah. Dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid dan sholat subuh. Sholat subuh dan bareng bersama Qais. Kemudian selesai sholat subuh, beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat fajar. Famarra bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, faqala, "Ma hadhihi shalah?" Apa ini salat? Fa akhbaruhu, fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakul syai'an. Jadi Rasulullah ini salat Rasulullah memberitahukan, kemudian Rasulullah diam dan tidak mengucapkan sedikit pun. Ini salah satunya. Kemudian dalam hadis lain, jadi dibolehkan untuk, tapi ini bagi yang terbiasa ya. Tapi kalau yang nggak biasa sih, ya nggak begini gitu. Ini yang terbiasa, yang mudawamah, untuk senantiasa, untuk apa? Untuk menjadikan dia istiqamah di dalam melaksanakan sholat sunnah fajar. Jadi boleh dia dilakukan setelah sholat subuh. Kalau dia ketinggalan, dan ini pun sekali-sekali, nggak tiap hari, nggak tiap hari kodok mulu sholat sholat sunnah fajar, enggak. Sekali-sekali. Kalau sekali-sekali apa? Ya kadang-kadang gitu. Kadang-kadangnya juga nggak terus-terusan gitu. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi masirin lahu fanamu an salatil fajri. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan perjalanan jauh bersama para sahabat. Karena saking jauhnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat fanamu an salatil fajri. Mereka ketiduran dari salat subuh. Kalau bahasa kita apa? Kalau ketiduran kesiangan. Kalau bahasa kita apa? Ketiduran apa? Kesiangan dari salat subuh. Tapi ini peristiwa cuma satu kali, di mana Rasulullah SAW dengan para sahabat ketika mengadakan perjalanan jauh habis perang, beliau saking capeknya dengan para sahabat ketiduran. Ini cuma sekali. Kalau kita berapa kali ya ketiduran ya, kesiangan? Nggak kehitung Ustaz. Ini cuma sekali. Untuk apa? Untuk menjadikan syariat nanti. Bagaimana kalau ketiduran dari salat subuh gitu? Pastaiqadu biharri syamsi. Kemudian mereka bangun. Mereka sahabat dengan Rasulullah SAW. Mereka bangun. Rombongan sahabat dengan Rasulullah SAW. Mereka bangun biharri syamsi. Ternyata matahari sudah panas. Kalau udah masa matahari panas berarti apa? Sudah mencolot matahari. Udah tahu mencolot gak? Udah bersinar gitu ya. Udah bersinar cahayanya. Fartafa'u qalilan hatta istaqallat asy-syamsu. Kemudian matahari naik sampai disebutkan tahawwalu, berubah matahari. Artinya udah naik. Udah ya di atas suruk lah gitu ya, atas suruk. Summa amara muadzinan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh seorang muadzin. Ngapain seorang muadzin disuruh? Untuk azan juga tetap. Walaupun sudah matahari nampak dan sudah naik, ya sudah naik, tetap dia Rasulullah SAW menyuruh seorang muadzin. Fasalla rak'ataini qoblal fajri. Kemudian beliau sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi beliau sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, habis adzan. Summa aqama, summa shallal fajr. Kemudian iqamah, kemudian beliau sholat sunnah beliau sholat subuh bersama para sahabat. Jadi artinya di sini walaupun kesiangan, tetap sholat sunnah fajar dilakukan. Dilakukannya sebelum sholat subuh. Jadi jangan sholat subuh langsung. Tetap
salat sunnah fajar dilakukan ya, sebelum salat subuh. Kalau ini kesiangan, dan kesiangannya pun tidak seumur hidup gitu. Nah, kan ada kesiangan seumur hidup gitu ya. Tapi itu sekali, namanya juga orang kesiangan kan, kadang-kadang kita capek itu suka, ya matahari ini gitu. Inilah Pak keutamaan dari salat sunnah fajar. Nah, dari hadis ini menjelaskan wa dzahirul ahadits ya, dari beberapa hadis ini menjelaskan annaha taqdi qabla tulu'i syamsi wa ba'da tulu'iha. Bahwasanya boleh kita mengqadha salat sunnah fajar itu sebelum matahari terbit atau setelahnya. Artinya kalau udah matahari terbit, boleh kita masih apa? Salat sunnah fajar. Kalau kita kesiangan untuk melaksanakan apa? Salat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Itu salah satu keutamaan salat sunnah fajar. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, nanti kita akan bahas salat sunnah yang lainnya nih. Masih banyak. Jadi, kenapa kita bahas tentang salat sunnah? Agar kita punya motivasi untuk menjalankan salat sunnah. Jangan dianggap enteng. Sunnah ini, toh kalau saya tinggalin juga nggak apa-apa. Toh kalau saya tinggalin juga nggak berdosa. Kan gitu. Biasanya orang enteng-enteng gitu aja. Nah, padahal dia menjadi keuntungan kita. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat ketika seseorang itu dihisab, bisa jadi sholat yang wajibnya itu ada yang kurang, atau ada yang belum sempurna. Nah, kata Allah SWT kepada malaikat, kalau belum sempurna, belum kurang, lihat salat sunnahnya ada gak? Kalau salat sunnahnya ada, sempurnakanlah dengan salat sunnahnya. Yang kurang, tambahin dengan salat sunnahnya. Yang belum sempurna, sempurnakan dengan apa? Salat sunnahnya. Jadi itu bagian dari apa? Keuntungan kita. Tapi kalau nggak ada, apa yang mau disempurnain? Orang salat sunnahnya nggak ada. Apalagi nanti ada salat-salat sunnah yang dengan kita rutin, maka akan dibangun rumah di surga. Dengan kita rutin, maka kita akan dijauhkan dari api neraka. Jadi ada keutamaan-keutamaan khusus. Kalau kita lakukan rutin, maka kita akan mendapatkan rahmat. Seperti umpamanya salat sunnah sebelum asar. Ya. Biasanya kita kalau salat sunnah sebelum asar itu berapa rakaat biasanya? Nah, di dalam hadis bukan 2 sebetulnya. Apa kata Rasulullah SAW? Rahimallahum ra'atan yusalli arba'an qablal asri. Rahimallahum ra'atan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang. Jadi orang yang melaksanakan ini didoakan oleh Rasulullah SAW dengan apa? Mendapatkan rahmat. Rahimallahum ra'atan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang yang yusolli arba'an qablal asri, yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi orang ini didoakan oleh Rasulullah bahwa kalau dia melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar, dia akan mendapatkan apa? Rahmat. Itu keutamaannya. Yang dimaksud dengan arba'an 4 rakaat itu kata para ulama, sholatul laili wan nahari masna masna. Kata Rasulullah SAW yang dikutip oleh para ulama, sholat lail wan nahar dan sholat siang, sholat malam dan sholat siang itu masna masna, 2-2. Itu yang dimaksud dengan apa? 4 rakaat. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Disuruh ya. Soalnya kayaknya matahari juga ada mencolok juga nih. Atau sebelumnya ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Ibu, silakan. Oh gitu. Dari sekian banyaknya ibadah, kenapa hanya sholat yang diutamakan? Di dalam hadis disebutkan, dalam hadis Abu Hurairah mengatakan, kata Rasulullah SAW, Abdulul a'mal. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali abdul? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Itu amal yang utama. Summa ayyun, kemudian apa lagi Rasulullah? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Nah, dari hadis ini menyatakan para ulama, amalan yang utama, amalan hati adalah iman. Karena beriman itu kan di hati kan?
Beriman itu apa? Di hati. Ya, itu amalan apa? Hati, iman. Karena iman itu artinya percaya kan? Orang percaya itu di mana? Di hati. Ya. Amalan zohir yang utama adalah sholat. Jadi amalan zohir yang utama apa? Sholat. Kenapa sholat? Karena memang sholat itu memiliki spesial nih di antara ibadah-ibadah lain. Pertama, dia bagian dari rukun iman. Rukun iman, rukun Islam. Kok diam aja? Nah, rukun Islam. Saya rukun iman, saya ngomong rukun iman, diam aja berarti apa? Jadi apa? Sholat itu termasuk bagian dari rukun Islam setelah dia bersyahadah. Nah, syahadah itu iman. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sholat itu akan kelihatan perbedaan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-ahdu bainana wa bainasyirki wal kufri as-shalah. Perjanjian di antara kita, perbedaan di antara kita dan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir adalah sholat. Mereka tidak sholat. Kenapa? Karena Islam itu memiliki syariat sholat. Yang tidak ada syariat-syariat dalam agama lain. Agama lain ada puasa. Yahudi ada yang berpuasa. Ada yang berpuasa. Puasanya sama, nggak makan, nggak minum. Ada. Tapi sholat nggak ada. Agama lain ada nggak haji? Ya. Walaupun Bang di zaman Rasulullah apa? Ada yang orang-orang kafir apa? Berhaji. Tapi mereka apa? Masih melakukan kesyirikan. Tapi sholat mereka enggak. Jadi sholat itu apa? Perbedaan antara orang-orang kafir dengan orang-orang apa? Mukmin. Ada nggak orang-orang kafir bersodakoh? Mereka bisa memberikan sodakoh kan? Ada kan? Memberikan sumbangan itu sama kan itu. Tapi sholat enggak deh. Syariatnya beda. Enggak ada yang dilakukan. Maka apa? Itu perbedaannya. Kemudian Rasul apa? Saking tingginya syariat ibadah sholat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu bukan di Mekah, bukan di Madinah kewajibannya, tapi apa? Langsung di Isra Mi'rajkan. Langsung bertemu dengan Allah SWT kewajibannya. Kalau haji ada kewajibannya apa? Ibadah-ibadah lain kadang diwajibkan di Mekah atau di Madinah turun wahyunya. Tapi kalau sholat langsung dipanggil oleh Allah SWT. Ditemani oleh malaikat apa? Jibril. Ini saking apa? Tingginya. Maka apa? Kita perhatikan sholat. Ketika Rasulullah SAW mau meninggal nih, beliau berpesan kepada umatnya, termasuk kita nih, as-salah, as-salah. Pesan pertama apa? As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Jadi salat jangan lupa. Ini menjelaskan kepada kita perhatikan salat, karena ini yang pertama kali akan dihisab. Wallahu a'lam. Itu saja Bu ya. Ada lagi Bu? Kalau nggak ada, karena udah syuruk, mudah-mudahan dengan kita mempelajari tentang sifat sholat Nabi SAW itu memberikan motivasi kepada kita agar kita sudah mulai memperhatikan bagaimana sholat kita. Ditambah lagi dengan kita melaksanakan sholat-sholat sunnah agar nanti ketika dihisab oleh Allah SWT terhadap sholat kita, maka kita lulus dari hisab Allah SWT. Ini saja. Kita tutup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.